Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Di list 5 film kali ini gue mau ngebahas film tentang perselingkuhan, dimana mungkin ada sebagian dari kalian yang langsung berpikiran negatif ketika mendengar film dengan tema yang satu ini. Meskipun seringkali dianggap sebagai film yang gak mendidik, tapi jika dilihat dari perspektif lain, film bertema perselingkuhan semacam ini juga memiliki pesan moral yang bisa dijadikan pelajaran bagi semua penontonnya, dan kalian juga bisa lebih menghargai sebuah hubungan, serta menyadari bahwa selingkuh bukanlah pilihan yang terbaik untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah percintaan yang mungkin sedang dihadapi. Oke, gak usah panjang lebar, seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama yaitu dibuka dengan film yang sempat meramaikan bioskop di tahun 2019. Film ini berjudul Wedding Agreement. Film ini mengisahkan tentang Bian dan Tari yang diceritakan baru saja memulai perjalanan hidup baru sebagai pasangan suami dan istri. Namun belum juga merasakan kehangatan dari sang suami, Tari justru dikejutkan dengan kenyataan pahit berupa surat perjanjian dari Bian yang menyatakan bahwa mereka akan bercerai saat usia pernikahan sudah 1 tahun. Sebelum menonton filmnya, nggak tahu kenapa gue membawa ekspektasi yang cukup rendah karena konflik pada premis yang terasa ala-ala sinetron atau FTV. Tapi itu semua hanya ekspektasi aja ya. Film Wedding Agreement sukses membuat gue senyum-senyum sendiri dan sedikit menyentuh di beberapa bagian scene-nya. Plot yang berjalan baik di 3/4 awal film. Ditambah akting Indah Permatasari dan chemistry-nya bener-bener masuk banget sama Reval Hadi, dan itu merupakan kunci sukses dari film ini. Film Wedding Agreement disutradari oleh Archie Hekageri dan dibintangi oleh Indah Permatasari, Reval Hadi, Agni Hekyu, Jeff Smith, Ria Ricis, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 8 Agustus 2019 dan mendapat skor sebesar 5,9 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film kedua ini akan diisi dengan film masih tentang perselingkuhan, dan film yang satu ini diangkat dari novel bestseller karya Dewi Lestari. Film ini berjudul Supernova. Supernova menceritakan tentang Reuben dan Dimas, dua orang penulis yang memiliki ambisi dan ingin membuat karya bersama. Pada awalnya mereka bertemu di sebuah pesta mewah di Washington DC yang sama-sama sedang kuliah di Amerika Serikat pada waktu itu. Mereka berjanji untuk menulis sebuah buku mengenai cerita romance sains yang akan menggugah hati banyak orang. Kisah cinta yang mereka tulis sama persis dengan sebuah kisah cinta terlarang antara eksekutif Muta Vere dan Rana sebagai wakil pimpinan redaksi majalah di Indonesia. Rana dan Vere saling jatuh cinta padahal ia telah memiliki suami, yaitu Erwin. Lalu kehadiran seorang model papan atas bernama Diva hadir di antara Vere dan Nara. Ketika novel bertajuk yang sama ditulis oleh Dewi Lestari dirilis dan booming heboh menjadi pop art karena ditulis seorang artis yang menawarkan sudut pandang berbeda memandang persoalan kehidupan. Nah, kalau dilihat dari secara sinematografi, film Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh ini memuaskan mata banget. Sutradara Rizal Mantovani dengan latar belakang pembuat video klip mampu menghadirkan panorama yang mengejutkan mata. Ditambah dengan aktor dan aktris papan atasnya Indonesia berkumpul di film ini. Film Supernova disutradarai oleh Rizal Mantovani dan dibintangi oleh Herjunot Ali, Raline Shah, Paula Verhoeven, Fedi Nuril, Arifin Putra, dan Hamis Daud. Film ini tayang perdana pada 11 Desember 2014 dan mendapat skor sebesar 6,4 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Cinta Lama Bersemi Kembali nampaknya akan mengisi di list film ketiga kita kali ini. Film ini berjudul Stay With Me. Film ini mengisahkan tentang jalinan asmara Boy Dimas dan Deina yang akhirnya terpisah saat Deina memutuskan untuk menjalin hidup di Eropa setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat. Setelah 6 tahun terpisah, suatu hari takdir mempertemukan mereka kembali dan masih dengan perasaan yang sama. Namun sayang keduanya bertemu di saat yang nggak tepat. Kenyataan yang nggak sejalan dengan apa yang ada di pikiran kita memang selalu didefinisikan sangat rumit. Sedangkan kenyataan yang sejalan dengan apa yang kita harapkan selalu didefinisikan
didefinisikan dengan indah. Jalan untuk menyelesaikan masalah kenyataan yang rumit tersebut adalah dengan cara mensyukuri apa yang sudah terjadi dan tetap tabah. Kata itu yang ada di pikiran gua setelah nonton film yang satu ini. Cerita yang menarik dan dibintangi oleh aktor dan aktris yang pas banget, apalagi dengan acting yang totalitas itu juga yang membuat film ini jadi ngena banget buat penontonnya. Jadi lebih enaknya kalian nonton aja sendiri full filmnya dan selamat menonton. Film Stay With Me disutradari oleh Rudi Sudjarwo dan dibintangi oleh Boy William, Uli Triani, Natasha Ratulangi, dan Firman Subagja. Film ini tayang perdana pada 25 Februari 2016 dan mendapat skor sebesar 7,4 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Sekretaris baru yang mencintai atasannya. Nah, kalian bisa mendefinisikannya sendiri mengenai film keempat ini. Film ini berjudul Sang Sekretaris. Film ini bercerita tentang seorang pengusaha sukses bernama Reno yang sangat mencintai istrinya yaitu Clara. Namun suatu malam Reno yang dalam keadaan mabuk dijebak oleh sekretaris barunya yang bernama Tiara. Hingga akhirnya mereka melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nggak cukup sampai di situ, Tiara pun merekam semua kejadian pada malam itu dan mengancam akan mengirimkan videonya kepada Clara jika Reno nggak segera menceraikannya. Seorang bos yang telah memiliki istri memiliki skandal dengan sang sekretaris. Film Sang Sekretaris berkutat pada premis tersebut. Secara konflik udah biasa sepertinya. Alur penceritaannya biasa dan lurus-lurus aja dan bisa dibilang nothing spesial atau terlalu simpel untuk dibawa ke layar lebar. Lalu apa yang bisa diharapkan dari film ini? Menurut gua cuma Nikita Mirzani sepertinya. Jadi kalian langsung nonton aja sendiri biar kalian gak penasaran acting dari Nikita Mirzani di film ini. Film Sang Sekretaris disutradari oleh Nayato Fionuala dan dibintangi oleh Rico Ferrald, Angel Karamoy, Nikita Mirzani, Putra Dinata, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 22 September 2016 dengan di-rated remaja. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang menyajikan kisah cinta yang cukup rumit serta bumbu perselingkuhan di dalamnya. Film ini berjudul Satu Hari Nanti. Film Satu Hari Nanti menceritakan tentang dua pasangan yang saling selingkuh satu sama lain, Alia dan Bima. Memiliki masalah dalam hubungannya dan akhirnya mereka bercerita soal masalahnya tersebut kepada sahabatnya masing-masing. Alia kepada Din dan Bimo kepada Corina. Tanpa menunggu lama, perselingkuhan pun muncul dan diperkuat dengan putusnya Din dan Corina karena satu masalah lainnya. Keindahan Swiss yang menjadi lokasi syutingnya tidak menjadi fokus utama pada film Satu Hari Nanti. Proses diasahnya karakter juga nggak sembarangan. Melalui proses reading yang cukup panjang, para pemain benar-benar diyakinkan untuk bisa memerankan karakternya masing-masing secara total. Mengingat banyaknya adegan percumbuan vulgar yang disebut-sebut cukup berani di tengah ramainya genre drama sederhana belakangan ini. Namun justru adegan-adegan itu terlihat begitu nyata dan benar-benar menggambarkan kondisi pasangan di usia 20-an dengan pengaruh budaya baratnya. Keberanian ini juga mungkin didasari oleh diikutsertakannya film ini dalam Jogja Asian Film Festival. Film Satu Hari Nanti disutradari oleh Salman Aristo dan dibintangi oleh Deva Mahendra, Adini Wirasti, Ringo Agus Rahman, Ayu Citra Nugraha, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 7 Desember 2017 dengan di-rated dewasa. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film Indonesia dengan tema perselingkuhan. Jika kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini dan komen serta like sebanyak-banyaknya biar gua semakin banyak ngasih rekomendasi film-film buat kalian semua para pecinta movie. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.